Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke season 7-nya juga ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Kim Woo-ar meninju kepala Xie Jinghui dan menyeretnya untuk pergi, Xie Jinghui meratapi nasibnya saat sedang ditarik oleh Kim Woo-ar. Kamu sungguh tidak tahu malu, ucap dari Ji Ying. Paman Xie Jinghui, hobimu itu benar-benar istimewa, ucap dari Long Xitian. Mendengar itu, Strom dan juga Xiao Zhan pun ikut tertawa. Dalam perjalanan kali ini, semua orang benar-benar bergembira. Qianning juga tertawa di belakang mereka. Dia yang selama ini mengalami masa yang sangat sulit di klan Mermaid terlihat sangat senang saat ikut bersama dengan kelompok ini. Dia terus menyaksikan kehebohan kelompok ini. Hari demi hari benar-benar membuatnya merasa sangat nyaman bersama kelompok ini. Sementara itu, Xiaoyan yang masih berbincang dengan Zukun dan juga Gu Yuan untuk waktu yang lama, mereka telah membicarakan tentang masa depan. Dan yang paling penting adalah untuk mendapatkan beberapa informasi yang lebih lanjut tentang orang yang pernah menyerang Xiao Xiao dan Xiaolin sebelumnya. Setelah mendengar itu, Xiaoyan bisa menebak bahwa kekuatan aliansi Dewa Darah telah tumbuh begitu besar di atas alam ini. Sehingga mereka bahkan bisa mengontrol kekuatan dan kehancuran alam ini. Lalu Zanlao tiba-tiba berkata, kekuatan mereka memang benar-benar hebat. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah berhati-hati untuk melindungi keberadaan menara roh virtual Jichen. Jika menara itu ditemukan oleh aliansi Daozin, aku rasa aku tidak akan bisa untuk melindungimu lagi, ucap dari Zanlao kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, benarkah aliansi dewa sekuat itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kekuatan mereka tersebar di semua alam dan mereka merupakan penguasa mutlak semua alam ini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, sialan, berita ini benar-benar membuatku sakit kepala, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit khawatir karena aliansi dewa telah memiliki konflik dengan kedua anaknya dan mereka pasti tidak akan berhenti sampai di situ saja. Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi karena ada terlalu banyak orang yang harus dilindunginya. Lalu Xiaoyan kembali bertanya kepada Zukun dan Gu Yuan. Paman, bolehkah aku menanyakan sesuatu kepada kalian? Tanya dari Xiaoyan. Ya, tanyakan saja, apa itu? Ucap dari Zukun dan juga Gu Yuan. Apakah kalian pernah merasakan sesuatu yang kuat dan misterius yang datang ke benua ini? Tanya dari Xiaoyan. Misterius dan kuat, ucap dari Zukun dan Gu Yuan sambil mengingat-ingat. Xiaoyan lalu berkata, begini, sebenarnya Kaisar Jiwa yang pernah aku segel sudah diselamatkan. Apa? Kaisar Jiwa telah diselamatkan? Ucap dari Zukun. Mungkin aku sedikit tahu tentang ini, tetapi aku tidak tahu terlalu banyak. Jadi ketika aku mengetahui bahwa Kaisar Jiwa hanya bisa disegel saja dan tidak mati, aku mengirim beberapa orang dan Kaisar yang sudah tersegel itu tiba-tiba menghilang. Ketika kami tiba di sana, ya sudah tidak ada yang tersisa lagi, ucap dari Gu Yuan. Setelah Gu Yuan berkata, Xiaoyan terlihat kecewa. Lalu sepotong kain muncul di tangan Gu Yuan dengan gambar tengkorak yang berwarna merah di atasnya. Dia lalu berkata, saya menemukan kain dengan gambar ini pada tubuh orang kuno di sana. Ini satu-satunya informasi yang aku dapatkan dari sana. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantumu atau tidak, ucap dari Gu Yuan. Lalu dia menyerahkan kain dengan gambar itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat gambar itu dengan hati-hati, mengingat apakah dia pernah melihatnya atau tidak. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu mengingat. Gambar ini jelas bukan dari daratan Kaisar. Tetapi ini juga tidak menunjukkan bahwa orang yang menyelamatkan Kaisar Jiwa berasal dari benua lain atau karena dunia ini terdapat banyak benua. Jadi Xiaoyan masih bingung, siapakah penyelamat dari Kaisar Jiwa itu? Guru, apakah Anda tahu berasal dari mana gambar ini? Xiaoyan lalu bertanya kepada Zanlao. Karena hanya Zanlao yang tahu batas dari dunia-dunia ini.
Setelah Xiaoyan bertanya kepada Zanlao, suara Zanlao lalu terdengar secara perlahan. Gambar ini adalah simbol kuil Wanmo, ucap dari Zanlao. Apa? Apa kamu bilang kuil Wanmo? Apakah itu terkait dengan iblis atau semacamnya? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, kuil Wanmo adalah kekuatan tersembunyi yang berada di lautan ketidakadaan. Mereka sangatlah kuat karena mereka suka menculik monster atau menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Itulah alasan mereka, ucap dari Zanlao. Saat Xiaoyan mendengar itu, dia benar-benar merasa kebingungan. Jika Kaisar Jiwa diselamatkan oleh kuil Wanmo, seperti kata Zanlao, Kaisar Jiwa mungkin akan dibangkitkan lagi dan seluruh benua akan menderita pada saat itu. Ada apa? Kenapa kamu melamun? Hei bocah, apakah kamu tahu apa gambar itu? Ucap dari Guyuan. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya secara perlahan. Dia tidak tahu apakah dia harus membicarakannya atau tidak saat ini. Lalu Xiaoyan berpikir sesaat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun memutuskan untuk memberitahu mereka semua. Karena akan lebih baik untuk mencegahnya bersama-sama. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah gambar dari kuil Wanmo. Kuil Wanmo berspesialisasi dalam menangkap monster-monster yang gila dan melatih mereka. Jadi sepertinya mereka adalah pelakunya, ucap dari Xiaoyan. Tetapi jangan khawatir tentang hal ini. Kaisar Jiwa memiliki kekuatan yang besar. Dan jika dia ingin memulihkan semua kekuatannya, mungkin dia membutuhkan waktu ratusan tahun, ucap dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu, wajah Zukun dan juga Guyuan terlihat muram. Mereka tahu meskipun Xiaoyan berbicara dengan tenang, tetapi mereka bisa menebak bahwa masalah ini benar-benar sangat berbahaya. Sepertinya kamu harus segera melatih sekelompok orang kuat untuk membantumu di masa depan. Kalau tidak, jika pertempuran ini dimulai, benua mereka mungkin tidak akan terkalahkan, ucap dari Guyuan. Ya, tentu saja aku akan melakukannya. Apakah kalian juga akan ikut berpartisipasi kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Masalah ini terkait dengan keamanan masa depan benua ini. Meskipun suku naga tidak suka berselisih, ini demi semua orang di benua ini. Ya, aku pikir suku naga tidak akan duduk diam saja tentang ini, ucap dari Zukun. Kalau begitu aku juga akan memberitahu klan lainnya, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu, Guyuan pun lalu mengangguk. Mengenai pelatihan semua orang, klan Xiao akan mengambil kendali penuh atas hal itu, ucap dari Xiao Zhang. Maaf telah merepotkanmu kali ini, ucap dari Zukun dan juga Guyuan. Setelah berhasil mengirim pesan ke klan yang lainnya, Yan Ember dan Li Ying adalah orang pertama yang tiba di aula klan Xiao. Yan Ember dan Li Ying pun langsung memberi salam dengan penuh hormat kepada orang-orang klan Xiao. Kepala Yan Ember, kepala Li Ying, silakan duduk, ucap dari Xiao Zhang. Lama tidak bertemu kalian, ucap dari Xiaoyan. Ah, Xiaoyan, sekarang kamu telah lebih kuat lagi. Wow, jauh melampaui kita semua. Aku rasa kita sudah tidak bisa untuk mengejarmu lagi, ucap dari Yan Ember. Itu hanya keberuntunganku saja dan berkembang sedikit lebih cepat. Selama ada cukup banyak energi, kalian pasti bisa menyusulku, ucap dari Xiaoyan. Selama perbincangan ini berlangsung, klan Yao juga telah datang. Lalu Zukun dan juga Guyuan menjelaskan situasi yang membuat mereka diundang kali ini ke aula klan Xiao. Jadi klan Xiao akan membuat perguruan untuk melatih semua orang kali ini, ucap dari beberapa kepala klan lainnya yang telah tiba. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjelaskan beberapa hal. Dan setelah penjelasan Xiaoyan, semua orang tampak setuju dengan pemikiran Xiaoyan. Karena hal ini juga menyangkut masa depan benua Doki. Perguruan ini akan dinamai perguruan Fearless, ucap dari Xiaoyan. Wow, ya nama yang bagus. Aku menyukainya, ucap dari Li Ying. Setelah itu klan Xiao dengan cepat memulai membangun perguruan ini. Dan pendaftaran perguruan segera dimulai. Begitu kabar ini menyebar, seluruh negeri pun terkejut. Orang-orang yang mendaftar saat ini sangatlah penuh dan sesak. Xiao Xiao dan Xiao Lin berdiri di sebelah Xiaoyan dan memandang kerumunan itu.
Xiaoyan merasa bahwa Xiao Xiao dan Xiaolin sekarang adalah penguasa dunia ini. Mereka harus memikul tanggung jawab yang berat dan beban yang sangat berat. Masa depan dunia ini tergantung kepada kalian. Kalian harus menjaganya, ucap dari Xiaoyan. Iya ayah, aku yakin. Dan kami yakin kami bisa melakukan yang terbaik untuk benua ini, ucap dari Xiao Xiao dan juga Xiaolin. Beberapa hari kemudian, aku akan pergi lagi, ucap dari Xiaoyan. Apakah ayah pergi lagi? Kemanakah ayah akan pergi? Tanya dari Xiao Xiao. Pertarunganku masih belum selesai. Jika aku tidak menjadi lebih kuat lagi, maka tidak akan ada harapan lagi. Tetapi jika kalian ada waktu, kalian bisa pergi ke benua kaisar untuk melihat ibu kalian. Mereka sangat merindukan kalian, ucap dari Xiaoyan. Xiao Xiao dan Xiaolin pun lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Masih ada 1000 tahun sebelum kompetisi dimulai. Tetapi itu masih terasa waktu yang sangat singkat dan sempit. Beberapa waktu pun lalu berlalu. King Mu'er lalu berkata, Xiaoyan, daratan ini memiliki gunung dan sungai. Dan juga orang-orangnya sangat ramah dan baik. Tempat ini sungguh cocok untuk kita tinggali saat kita tua nanti, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu menjawab, ya kamu benar. Xiaoyan, aku juga menemukan beberapa hal. Ada jejak pertempuran skala besar. Dan orang-orang di beberapa benua sangatlah waspada kali ini, ucap dari Xiaozan. Benarkah itu? Sayangnya aku tidak ada waktu untuk menjelajahi dunia ini lagi, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming dan dokter peri kecil juga perlahan-lahan mulai muncul di depan mereka. Semua orang memandang dokter peri kecil sejenak dan kemudian melirik Nan Erming. Kemudian Xiaoyan melangkah ke depan dan memperkenalkan dokter peri kecil kepada semua orang. Ini adalah teman lamaku. Saat ini dia sedang belajar kepada Nan Erming. Jadi tolong jangan salah paham dulu, ucap dari Xiaoyan. Halo, namaku adalah King Mu'er, istri dari Xiaoyan, ucap dari King Mu'er. Dia lalu mengulurkan telapak tangannya dan mereka pun lalu berjabat tangan. Apa kamu sudah berhasil menerobos ke tingkat kaisar? Tanya dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Kemudian Xiaoyan membawa dokter peri kecil keluar aula klan Xiao. Xiaoyan dan dokter peri kecil perlahan-lahan terbang keluar secara berdampingan. Mereka berdua terdiam sepanjang jalan. Xiaoyan tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada dokter peri kecil tentang 6 istri yang dia sekarang miliki. Terima kasih atas bantuanmu. Setelah berbicara, dokter peri kecil pun ingin terbang menjauh dari Xiaoyan. Namun tangannya ditarik oleh Xiaoyan. Tunggu dulu, bisakah kamu tidak terus-menerus pergi dariku? Ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, aku rasa sekarang kamu tidak membutuhkanku lagi, benar kan? Pada saat ini mata dokter peri kecil sudah dipenuhi dengan air mata. Maafkan aku tahu ini sangatlah tidak adil untukmu, tetapi aku tidak punya pilihan lain, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat ini. Dan pada saat ini dia merasa telah dicampakkan oleh Xiaoyan. Dia sangatlah sedih kali ini. Xiaoyan lalu memeluk dokter peri kecil yang sedang menangis seperti anak kecil. Xiaoyan tidak berbicara untuk menghiburnya kali ini. Karena mungkin hanya dengan pelukan inilah Xiaoyan bisa menenangkan dokter peri kecil. Setelah waktu berlalu, emosi dokter peri kecil pun perlahan-lahan menjadi tenang. Dan dia segera melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan. Xiaoyan, bolehkah aku bertanya kepadamu? Tanya dari dokter peri kecil. Boleh saja, katakan saja, ucap dari Xiaoyan. Pernahkah kamu menyukaiku? Satu kali saja, ucap dari dokter peri kecil. Ketika Xiaoyan ingin berbicara, dokter peri kecil meletakkan jarinya di bibir Xiaoyan dan senyum manis pun muncul di wajahnya. Aku tahu tidak perlu dikatakan. Mungkin aku tidak cukup baik untukmu, atau mungkin kita belum siap. Jangan temui aku dulu ya, aku ingin sendirian pada saat ini, ucap dari dokter peri kecil. Dia langsung menarik dirinya. Xiaoyan pun tidak berani lagi mengejar dokter peri kecil. Dan dokter peri kecil perlahan menghilang dari pandangannya. Xiaoyan tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama.
menghibur semua kepahitan dan emosi di bagian dalam hatinya. Setelah waktu berlalu, Xiaozan datang berdiri di samping Xiaoyan. "Xiaoyan, kapan kita akan pergi lagi? Aku sudah mulai bosan," ucap dari Xiaozan. "Oh ya, kita berangkat sekarang," ucap dari Xiaoyan. Kapal The Fearless Ark pun langsung merapat di halaman aula Clan Xiao, dan setelah semua awak naik, kapal pun perlahan melayang naik menuju udara. Xiaoyan tidak tahu apakah dia akan kembali dari perjalanan ini atau tidak. Namun satu hal yang Xiaoyan tahu, bahwa tinggal di daratan ini bukanlah pilihan yang baik. Jadi Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi. "Ayah dan para leluhur, aku percayakan daratan ini kepada kalian," ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tangannya ke arah Xiaozan dan juga Xiaoshuang. "Tenanglah Xiaoyan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semua alam ini," ucap dari Xiaozan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk sambil tersenyum dan segera mengayunkan jubah lengan bajunya dan memberikan cincin permohonan kepada Xiaozan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak akan ada gunanya bagi Xiaoyan lagi. Hal ini mungkin tidak berpengaruh, tetapi untuk benua yang bertempur ini mereka adalah harta karun terbaik. "Bocah, tolong berhati-hatilah kali ini. Jika kamu lelah, pulanglah. Tempat ini akan selalu menjadi rumah terakhirmu," ucap dari Xiaoshuang. "Ayah, aku berjanji aku pasti akan pergi ke benua kaisar untuk mengunjungi ibu," ucap dari Xiao Xiao dan juga Xiaolian. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk sambil tersenyum. "Xiaoyanzi, tolong jaga dirimu," ucap dari Xiaoding dan juga Xiaoli. "Terima kasih banyak kakak, tolong jaga ayah," ucap dari Xiaoyan. Lalu kapal The Fearless Ark pun perlahan-lahan terangkat ke udara dan semua orang melihat ke atas. Buar, angin sepoi-sepoi lalu bertiup dan kapal itu pun berubah menjadi gumpalan asap yang langsung menghilang di atas langit. Xiaoyan berdiri di dek kapal saat ini sambil menatap benua ini. "Tuan, kemana kita akan pergi sekarang?" ucap dari Hongar. "Kita akan berangkat ke kota Qianning," ucap dari Xiaoyan. "Tuan, untuk menuju kota Qianning kita memerlukan waktu sekitar 200 tahun. Namun jika menggunakan Qingqi itu hanya perlu membutuhkan waktu 60 tahun saja. Tuan, akankah menggunakan Qingfei atau Qingqi kali ini?" tanya dari Hongar. Xiaoyan lalu menjawab, "Kapal ini memiliki 3 kecepatan terbang. Bisakah aku mendukung Qingqi dengan kekuatanku saat ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tuan, kekuatanmu masih belum cukup untuk mendukung Qingqi," ucap dari Hongar. "Kalau begitu bagaimana jika menggunakan Qing Yuan Qingdan untuk mendukung Qingqi?" ucap dari Xiaoyan. "Untuk itu berarti Anda membutuhkan sekitar 100.000 Xian Yuan Qingdan," ucap dari Hongar. Xiaoyan pun segera mengeluarkan 100.000 Xian Yuan Qingdan. Dan lalu sumber gas itu dituangkan ke dalam kapal dan kapal pun sedikit bergetar. Penutup luar kapal juga perlahan-lahan lalu terbuka. Dan jelas bahwa kekuatan yang kuat di dalam kapal dengan cepat terbentuk. Wush, buar. Pada saat ini lambung kapal tiba-tiba bergetar seolah-olah ada sesuatu yang menabraknya. Semua orang di kapal pun merasa terkejut. Xiaoyan juga terkejut. "Xiaoyan, apa kita menabrak sesuatu?" tanya dari Xiaozan. "Hongar, apa yang telah terjadi?" tanya dari Xiaoyan. "Tuan, ada kekuatan misterius di sekitaran kapal kita. Karena kita akan segera mencapai ruang angkasa dan kita harus bisa menghilangkan mereka," ucap dari Hongar. Ada guncangan hebat muncul dari sekitaran kapal. Lalu Xiaoyan mulai memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Tetapi Xiaoyan segera menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menyebar di tempat ini. Dan melihat ke bawah kapal, Xiaoyan dan yang lainnya pun lalu melihat ada bola-bola cahaya yang bersinar di sana. "Apakah bola cahaya itu adalah dunia lain?" tanya dari Long Xitian. Saat ini ada puluhan ribu bola cahaya di bawah lautan ketinggian dari ruangan kapal, menutupi seluruh tempat di sana. "Hongar, hentikan dulu kapal ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera bangkit dan mencari tahu tentang hal itu. Lalu sosok Xiaoyan mulai turun dengan cepat. "Di sana ada seseorang," ucap dari Xiaoyan yang melihat ada bayangan hitam.
Xiaoyan benar. Tidak kusangka ada makhluk hidup di tempat ini. Xiaoyan segera menyuruh semua orang untuk memasuki kapal. Xiaoyan, tadi itu apa? Semua orang bertanya kepada Xiaoyan. Sepertinya itu adalah sesuatu makhluk di tempat ini. Dia sangatlah pekat terhadap cahaya. Untungnya kekuatan mereka tidaklah terlalu kuat. Tetapi dikejar oleh mereka pasti akan mempengaruhi kecepatan kita, ucap dari Xiaoyan. Lalu kenapa kamu tidak membunuh mereka saja? Kita tidak perlu kabur seperti ini, ucap dari Long Sitian. Di tempat ini kekuatan kita tidaklah berguna dan serangan apapun yang kita lepaskan akan ditelan oleh ketiadaan. Jadi walaupun makhluk itu memiliki kekuatan yang rendah, kita tidak akan bisa membunuhnya, ucap dari Xiaoyan. Itu sangatlah mengerikan. Sialan, ucap dari Long Sitian. Tidak apa-apa, untuk sementara ini kita aman. Tampaknya masih ada banyak potensi ancaman di dalam tempat ini. Kita harus lebih memperhatikannya. Sebisa mungkin kita harus menghindari pertempuran, ucap dari Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, aroma menggoda mulai tercium oleh semua orang. Dan ternyata itu adalah Qianing dan juga King Mu'er yang sedang memasak sesuatu. Wah, aroma ini sangatlah lezat. Apakah yang mereka masak kali ini? Ucap dari Xiaozan. Aroma masakan ini terlalu lezat untuk dilewatkan. Aku akan memakannya dulu sebelum memulai pelatihan, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian. Dan semoga kalian terhibur. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang misalkan pengen ngeliat dubbingan gua secara langsung gitu ya. Kalau di YouTube kan gak enak ya kalau gua ngedubbing secara langsung. Gimana kalau kalian follow TikTok gua aja. Nanti kalau misalkan followernya udah 1000, mungkin gua bakalan ngedubbing dengan live di TikTok ya. Nanti gua bakalan taruh di deskripsi atau di komunitas ya TikTok gua. Ya itu pun kalau kalian setuju dan pengen ngelihat langsung cara dubbing gua kayak gimana gitu ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.